Bab 566. Kasihan. Audrey Han sepertinya mendengar suara Golden Ye dengan linglung. Dia dengan enggan membuka matanya untuk melihatnya, dan dia dapat melihat wajah tampan Golden Ye dengan samar. Hanya saja pada saat ini, wajah tampan itu penuh dengan ekspresi marah dan khawatir. Dia menatapnya dengan ragu, dan kemudian bertanya setelah waktu yang lama, "Golden Ye, kamu, mengapa kamu di sini lagi? Bukankah aku menyuruhmu pergi?" Napas Audrey Han terasa panas ketika dia berbicara. Golden Ye menekan kemarahan di hatinya, melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan memeluknya, lalu masuk dan menutup pintu dengan tangannya. Melihatnya masuk, Audrey Han menjadi tidak senang, tidak memperdulikannya dan mendorongnya. "Kenapa kamu masuk? Keluar sana." Golden Ye mengabaikannya dan berjalan ke dalam dengan lengan di sekelilingnya dan dengan wajah dingin. Hanya memeluknya seperti ini saja dia bisa merasakan suhu tubuhnya sangat tinggi. "Keluar, keluar. Jangan membuat masalah." Golden Ye menegur, menundukkan kepalanya dan menatapnya dengan tajam. Audrey Han berhenti, mungkin terkejut dengan tatapannya barusan. Setelah beberapa saat, dia baru sadar dan kemudian lebih mengabaikannya lagi. "Golden Ye, kamu pikir kamu siapa? Bukankah aku telah menyuruhmu pergi? Mengapa kamu kembali? Apakah kamu pikir jika kamu terus mengejarku, aku akan memaafkanmu atas apa yang kamu lakukan saat itu?" Audrey Han hampir berteriak saat mengatakan itu. Setelah selesai berteriak, dia sangat lelah dan terengah-engah, tubuhnya pun lemah. Tapi dia masih ingin mendorong Golden Ye pergi. Golden Ye sangat tidak sabaran dengannya, jadi dia langsung menggendongnya, dan kemudian berjalan masuk. Audrey Han terus bergelut dalam pelukannya, tetapi kekuatannya terlalu lemah dibanding Golden Ye. Dia digendong ke lantai atas, dan kemudian ditempatkan di tempat tidur besar yang lembut. Kemudian Golden Ye menegakkan tubuh dan melihat sekeliling, lalu berbalik dan pergi ke kamar mandi. Dia awalnya ingin mengambil handuk dingin untuk meredakan demam Audrey Han, tetapi begitu dia memasuki kamar mandi, dia melihat pakaian yang dilemparkan Audrey Han ke dalam keranjang saat mandi tadi malam. Satu set pakaian dalam renda merah berada di paling atas. Golden Ye langsung melihatnya ketika masuk. Lalu, dia merasa tubuhnya menjadi panas. Dia masih ingat tadi malam, dia secara pribadi membuka kancing pakaian dalam ini. Sekarang, tidak. Golden Ye tiba-tiba sadar kembali. Sekarang Sally masih demam, sedang apa dia berpikiran yang aneh-aneh. Setelah diam-diam membenci dirinya sendiri, Golden Ye dengan cepat membasahi handuk dengan air dingin dan memerasnya. Setelah keluar, dia menemukan bahwa Audrey Han bangun dan bersiap berjalan keluar. Wajah Golden Ye berubah, dan dia melangkah maju untuk menariknya kembali, dengan nada yang buruk. "Mau pergi kemana?" Audrey Han bingung, dan berkata langsung, "Meninggalkan tempat di mana kamu berada." Wajah Golden Ye berubah segera setelah mendengar ini. Dia menatapnya dengan mata muram, mengira dia mungkin berbicara omong kosong karena demam tinggi. Pada akhirnya dia hanya bisa berkata dengan suara rendah, "Bahkan jika kamu pergi, tunggu sampai demamnya mereda, oke?" Audrey Han menoleh dan meliriknya dengan bingung. "Kamu akan lepaskan aku saat demamku reda. Nanti kita bicarakan lagi." Sebelum dia sempat bereaksi, Golden Ye menariknya ke tempat tidur lagi dan menyuruhnya berbaring sebelum meletakkan handuk dingin di keningnya. Kemudian, Golden Ye menelepon dan meminta Arthur Xiao untuk segera membawa dokter datang. Arthur Xiao sedang makan di perusahaan, dan Golden Ye memanggilnya dan memberinya perintah lagi. Dia tiba-tiba merasa nyawanya sudah mau terbang. Dia terus mendapat perintah selama 2 hari terakhir, dan dia telah bekerja sangat keras untuk melaksanakannya. Tapi Golden Ye sepertinya mengira dia adalah robot, dan memberi perintah terus-menerus. Arthur Xiao menjadi sedikit tidak senang, jadi dia langsung memprotes, "Tuan Muda Ye, setelah menangani hal-hal semalam, aku sudah datang awal ke perusahaan pagi ini, dan aku sedang makan sekarang.
Aku sudah lapar seharian. Bisakah aku selesai makan dulu baru pergi? Setelah berbicara, ada keheningan di sisi lain telepon. Keheningan seperti kematian. Arthur Xiao hampir bisa merasakan angin dingin melewati telepon. Dia melepaskan teleponnya, dan setelah melihat nama bos ditampilkan di layar, dia menangis. Apakah dia sudah gila atau cari mati? Mengapa dia berani mengatakan ini kepada bosnya sendiri? Memikirkan hal ini, Arthur Xiao dengan gemetar mengembalikan telepon ke telinganya, dan kemudian sikapnya berubah drastis. Maaf, Tuan Muda Ye, Anda tidak mendengar semua kata-kata itu barusan. Bahkan jika Anda mendengarnya, itu bukan Arthur Xiao yang bilang. Apa yang baru saja Anda pesan, akan segera kulakukan, Dr. Kan. Tidak masalah, aku akan segera membawa dokter ke sana. Tut, tut. Setelah dia berjanji, pihak lain menutup telepon tanpa ampun. Mendengarkan nada sibuk dari telepon, Arthur Xiao dengan kesal menekan tombol kunci HP, lalu memasukkan telepon kembali ke sakunya, dan kemudian melihat makan siang lezat di depannya. Dia merasa tidak tega dan dengan cepat memasukkan beberapa potong daging ke dalam mulutnya. Baru setelah itu dia berdiri dengan enggan. 15 menit kemudian, Arthur Xiao membunyikan bel pintu rumah Audrey Han dengan dokter di sebelahnya. Ekspresi Golden Ye muram ketika dia membuka pintu. Dia bertanya dengan tidak senang, mengapa begitu lambat. Wajah Arthur Xiao berubah sedikit, dan mengeluh, Tuan Muda Ye, aku sudah ngebut ke sini. Golden Ye mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan membawa Arthur Xiao ke atas bersama dokter. Arthur Xiao berjalan di belakang, diam-diam mengamati rumah itu. Apakah ini rumah yang dibeli Nyonya Muda dengan uangnya sendiri? Ini termasuk villa, dan desain dekorasinya terlihat cukup bagus. Tampaknya Nyonya Muda memang telah banyak berubah dalam 5 tahun terakhir. Setelah memasuki ruangan, dokter langsung mendiagnosis dan merawat Audrey Han. Sebelumnya, dia masih memiliki kekuatan untuk bertengkar dengan Golden Ye, menyuruh Golden Ye keluar, dan Golden Ye membujuknya untuk waktu yang lama. Kemudian, Audrey Han mungkin merasa tidak nyaman dan tertidur lelap. Dokter mengecek suhu tubuh Audrey Han dulu, dan kemudian mengerutkan kening. Demamnya sedikit tinggi, aku akan memberinya infus. Jika demamnya terus tinggi begini, otaknya bisa terbakar. Jadi merepotkanmu, dokter, tolong rawat dia dengan baik. Arthur Xiao tersenyum di samping. Golden Ye memiliki wajah yang gelap sepanjang jalan, dengan tangan melingkari dadanya dan bersandar di dinding di sebelahnya. Ketika dia menyaksikan dokter menusuk pergelangan tangan putih salju Audrey Han dengan jarum, matanya melompat. Audrey Han yang tertidur sepertinya juga merasakan sakit, alisnya yang indah sedikit berkerut, tetapi dia tidak bangun. Golden Ye merasa sedih, tenggorokannya bergulung, dan dia mengucapkan beberapa kata dengan berat. Tolong hati-hati. Dokter tertegun sebelum menyadari bahwa dia sedang berbicara dengannya, dengan riang berkata, kamu tahu sayang pacar juga ya, tapi suntik ya begini, mana ada sakit tidak sakit, diinfus baru bisa cepat sembuh. Akhirnya, Audrey Han berhasil diinfus, Golden Ye menjaganya di samping, dan Arthur Xiao mengantar dokter ke pintu. Dokter, bagaimana kabar Nyonya Muda kita? Setelah demamnya reda, dia akan baik-baik saja. Bersambung.